kepada para pemuda ini ya, yang sudah waktunya menikah. Kalau kita di Indonesia biasanya para pemuda sudah waktunya menikah. Menurut kaidah umum yaitu sekitar usia 25 tahun kanan kirinya lah ya. Nah, gimana tips mencari jodoh? Pertama, orang mencari jodoh itu kan macam-macam ya. Tapi ada orang mencari jodoh yang kadang-kadang sulit mendapatkannya. Maka boleh dia mencari sendiri kalau mampu, kalau tidak dia mencari bantuan. Misalnya bantuan orang tua ya, atau bantuan kawan, atau bantuan guru. Tapi mereka yang benar-benar serius di dalam membantu ya, membantu mencarikan jodoh. Kemudian kriteria seorang calon istri, demikian bagi remaja lelaki itu ya. Sedangkan bagi remaja wanita ya, kriteria calon suaminya bagaimana? Pertama kita katakan bahwasanya tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Kalau saya sebagai orang laki-laki mencari calon istri itu misalnya yang cantik, yang kaya, yang pandai gitu ya. Kemudian yang baik hati, yang solihah, ahli ibadah. Ini semua dicari yang super-super. Ini mungkin dari 1000 wanita cuma ketemu satu. Itu pun mungkin ketemu satu sudah ada yang punya gitu ya. Kadang-kadang begitu. Maka tidak indah kalau kita mencari calon suami atau calon istri yang sempurna. Tapi berpeganglah kepada calon yang mempunyai pendidikan agama yang bagus, kemudian nasab juga nasab yang bagus. Sehingga setelah pendidikan agama yang bagus dan nasab yang bagus ini ada menyatu pada seseorang, barulah melangkah pada berikutnya, mungkin kondisi ekonominya ya. Bagi wanita misalnya mencari suami yang ekonominya sudah mulai mapan atau calon mapan, tidak harus mapan betulan ya, tapi calon mapan. Nah ini biasanya baik begitu. Tapi kalau pengangguran, tidak punya pendidikan, sudah pengangguran ya janganlah ya. Karena itu pada remaja lelaki jangan sampai kalian menganggur ya, karena takut-takut nanti tidak laku menikah ini ya. Nah itu. Kemudian yang terpenting juga di dalam pernikahan itu bagaimana mengemas atau mencari solusi agar bisa menikahkan di samping untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu tadi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Bagaimana bisa menyatu ini juga penting sekali, bagaimana bisa menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga dari calon lelaki serta keluarga dari calon wanita. Maksudnya besanan ini ya. Gimana caranya mengemas agar kedua besan antara orang tua dan mertua, ini juga antara orang tua dan mertua, atau keluarga dari besan, yaitu keluarga dari mempelai wanita serta keluarga dengan mempelai laki-laki, ini bisa klop. Nah kalau demikian ini bisa dikatakan arah menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah ini akan didapatkan. Tapi kalau dalam satu keluarga ini ada yang tidak setuju, tidak sepakat, tidak mendukung, wah ini susah juga. Karena apa? Seorang yang sudah menikah, suatu saat dia akan mendapatkan anak atau keturunan. Nah anak ini kan perlu juga akrab dengan kakeknya dari pihak ayah, kakeknya dari pihak ibu, pamannya dari pihak ayah, bibinya dari pihak ayah, bibinya dari pihak ibu, dan juga sepupu-sepupunya, kan begitu. Inilah yang dikatakan bahwa membangun rumah tangga yang bagus, yang baik dan lestari adalah bila mana bisa membangun kedua keluarga. Jadi bukan sekedar menikah untuk diri sendiri ya, tapi menikahkan dua keluarga. Di samping untuk calon kemanten atau keduanya, juga bagaimana menikahkan atau mengumpulkan, menyatukan dua keluarga dari besanan ini. Itu yang terbagus.